Halo, perkenalkan nama saya Desa Komang Sri Adnyani dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng. Kali ini saya akan mempresentasikan nilai-nilai dasar dari berakhlak yaitu adaptif. Baik, yang pertama itu definisi dari adaptif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah demi mempertahankan keberlangsungan sebuah organisasi, di mana ini membutuhkan inovasi secara terus-menerus dan mengembangkan kreativitas untuk menumbuhkan ide-ide dalam memecahkan suatu masalah. Mengapa harus adaptif? Ada 3 penjelasannya. Yang pertama, tidak ada satupun uang yang dapat menghindari dari perubahan itu. Kemudian yang kedua, adaptif merupakan kunci untuk menjadi kompetitif. Kemudian yang ketiga, memastikan negara tetap menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik di tengah perubahan yang ada. Adapun sebab-sebab perubahan, yang pertama itu perubahan dari lingkungan strategis. Di antaranya adalah sektor ekonomi, perubahan lingkungan, dan keamanan dunia. Yang kedua itu ada komitmen mutu. Ini terkait standar mutu pelayanan kepada masyarakat yang responsif dan cerdas. Yang ketiga itu kompetisi dalam sektor publik. Di antaranya ada pelaku usaha yang bersaing membuat negara berkompetisi dengan negara lain untuk mencapai kinerja, kemudian kemajuan pembangunan setiap negara atau daerahnya, dan event-event olahraga. Kemudian yang keempat itu ada perubahan teknologi. Di antaranya menuntut adanya peningkatan mutu SDM dan isu keamanan data menjadi perhatian. Salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam hal menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman VUCA. Yang pertama itu volatility. Hadapi volatility dengan vision. Adalah itu menerima dan merangkul perubahan dari lingkungan kerja Anda yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua itu uncertainty, di mana kita harus mampu menghadapi uncertainty dengan understanding, yaitu mendengarkan dan melihat sekeliling untuk mengembangkan cara pikir. Yang ketiga itu complexity, di mana kita harus menghadapi complexity dengan clarity, yang dimaksud itu berkomunikasi secara jelas dengan tim. Dan yang keempat itu ada ambiguity, di mana hadapi ambiguity dengan agility. Yang dimaksud yaitu mendorong fleksibilitas, beradaptasi, dan ketangkasan. Kemudian yang dimaksud dengan individu adaptif yaitu mampu beradaptasi dan mampu meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Dan organisasi adaptif adalah harus peka dan cepat menghadapi masalah yang dihadapi dan segera bisa melakukan kolaborasi serta meningkatkan mutu SDM sehingga dengan begitu dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dan terkait nilai dan budaya ASN itu ada 5 prinsip atau disiplin. Yang pertama, pegawai harus terus mengasah pengetahuan. Yang kedua itu pegawai harus terus berkomunikasi untuk menyamakan visi yang akan dicapai. Ketiga, pegawai memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Kemudian yang keempat, pegawai perlu selalu sinergi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir, itu pegawai harus selalu berpikir sistemik dan tidak kacamata kuda. Dan studi kasus adaptif, di sini saya mengambil BlackBerry dan Nokia. BlackBerry di sini pernah merajai pasar ponsel di era tahun 2000-an dengan produk yang high-end. Namun saat ini sudah tidak lagi memproduksi dan mundur dari pasar karena mengetahui bahwa masyarakat pengguna handphone lebih menyukai telepon seluler berbasis Android dan iOS. Dan di lain sisi, Nokia adalah contoh organisasi yang tidak adaptif, di mana yang dimaksud perusahaan ini mengalami ketidakmampuan belajar. Mereka berpikir bahwa perusahaan yang sudah leading selama ini tidak mungkin kalah. Secara sederhana, Nokia mengalami sindrom kesuksesan menjadi penyebab kegagalan. Jadi dapat saya simpulkan, dari kedua kasus BlackBerry dan Nokia menjadi pelajaran penting mengenai bagaimana organisasi membutuhkan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungannya.
Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.